Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi dari Prodi Akuntansi kelas A02 dengan NPM 23210129 akan menjelaskan materi tentang audit atau estimasi akuntansi dan juga pengungkapan terkait. Pada slide pertama ini, kita akan membahas pengantar SA 540 yang merupakan standar audit mengenai audit atau estimasi akuntansi dan juga pengungkapan terkait. Jadi, standar ini penting karena estimasi akuntansi hampir selalu ada dalam laporan keuangan dan juga sering menjadi area yang paling mudah salah saji. SA 540 revisi 2021 berlaku efektif sejak 1 Januari 2022 dan mengadopsi ISA internasional. Di sini ditekankan bahwa auditor harus memahami karakteristik estimasi termasuk unsur ketidakpastian, kompleksitas, dan subjektivitas yang melekat. Dengan memahami hal ini sejak awal, auditor dapat merencanakan proses audit yang lebih tepat sasaran. Jadi, materi ini dapat ditemukan pada halaman 2-3 di file PDF, terutama paragraf 4-9. Pada bagian ini dijelaskan bahwa SA 540 memberikan pedoman kepada auditor untuk menilai kewajaran estimasi akuntansi dan juga pengungkapan terkait. Standar ini berlaku karena estimasi merupakan area laporan keuangan yang penuh ketidakpastian dan juga subjektivitas. Auditor dituntut memahami sifat estimasi serta risiko yang mungkin timbul selama pemeriksaan. Pada slide kedua, kita masuk ke dasar pemahaman mengenai estimasi akuntansi itu sendiri. Estimasi muncul karena ada angka moneter yang tidak dapat diukur secara langsung. Misalnya, penyisihan piutang ragu-ragu, nilai wajar aset tertentu, hingga kewajiban garansi. Di sini, auditor harus memahami bahwa setiap estimasi mengandung asumsi, metode, dan juga data yang digunakan. Manajemen. Semakin tinggi ketidakpastian, semakin besar pula risiko salah saji. Maka, area estimasi selalu menjadi titik perhatian khusus dalam setiap audit laporan keuangan. Pembahasan ini berada pada halaman 33-35 di file PDF, kemudian mencakup paragraf A67-A75. Estimasi akuntansi umumnya mengandung ketidakpastian karena bergantung pada asumsi dan data yang tidak selalu dapat diobservasi. Beberapa estimasi bahkan memerlukan model kompleks seperti kerugian kredit, ekspektasian, faktor seperti subjektivitas, kompleksitas, dan forward-looking assumption membuat auditor harus ekstra kritis. Slide ketiga menjelaskan bagaimana auditor menilai risiko dalam estimasi akuntansi. Standar SA 540 mengharuskan auditor memisahkan penilaian risiko inheren dan risiko pengendalian. Risiko inheren dilihat dari kompleksitas model, subjektivitas asumsi, hingga potensi bias manajemen. Auditor juga harus menentukan apakah estimasi tersebut tergolong risiko signifikan. Misalnya, jika dampaknya besar terhadap laporan keuangan atau ketidakpastian sangat tinggi, tahap penilaian risiko ini menentukan seberapa banyak bukti audit yang perlu dikumpulkan nanti. Bagian penilaian risiko terdapat di halaman 6-7 PDF, serta diperluas di halaman 15-17 PDF, melalui paragraf A8-A10. Auditor diwajibkan menilai risiko inheren dan risiko pengendalian secara terpisah. Auditor memperhatikan tingkat ketidakpastian, estimasi, kompleksitas model, dan potensi bias manajemen. Jika risiko tersebut dianggap signifikan, auditor harus menggali lebih dalam sistem pengendalian internal yang terkait. Pada slide keempat ini, kita membahas bagaimana auditor merespons risiko tersebut. Ada 3 pendekatan utama yang dapat dilakukan auditor. Yang pertama, melihat kejadian setelah tanggal laporan untuk memperkuat bukti. Dan yang kedua, menguji bagaimana manajemen membuat estimasinya, mulai dari metode perhitungan, asumsi signifikan, hingga data yang digunakan. Dan yang ketiga, jika perlu, auditor dapat membuat estimasi sendiri dalam bentuk estimasi poin atau rentang auditor, terutama jika auditor menilai estimasi manajemen kurang tepat atau terlalu bias. Semakin tinggi risiko yang dinilai, semakin persuasif bukti audit yang harus dikumpulkan. Materi respons terhadap risiko berada pada halaman 7 PDF, paragraf 18-19, serta dijelaskan lebih rinci pada halaman 38-39 PDF dalam paragraf A81 dan A87. Auditor harus menyesuaikan prosedur audit lanjutan dengan tingkat risiko yang dinilai. Pendekatan auditor dapat berupa evaluasi kejadian setelah tanggal laporan, pengujian estimasi manajemen, atau menyusun estimasi auditor sendiri. Ketika risiko tinggi, auditor harus mengumpulkan bukti yang lebih persuasif. Pada slide kelima, auditor sampai pada tahap kesimpulan. Auditor harus mengevaluasi apakah estimasi yang dilaporkan manajemen wajar sesuai kerangka pelaporan keuangan, termasuk pula apakah pengungkapan mengenai ketidakpastian estimasi sudah cukup. Jika terdapat indikasi bias manajemen, bahkan bila secara angka terlihat wajar, auditor harus mempertimbangkan dampaknya terhadap opini audit.
Proses ini juga mensyaratkan dokumentasi lengkap, mulai dari pemahaman awal, identifikasi risiko, prosedur audit lanjutan, hingga kesimpulan. Dokumentasi inilah yang menunjukkan bahwa auditor telah menerapkan skeptisisme profesional sepanjang proses audit. Pembahasan evaluasi kewajaran estimasi terdapat pada halaman 3 PDF, sementara panduan pengungkapan ada di halaman 40 PDF, dan dokumentasi auditor di halaman 58 PDF. Auditor harus memastikan estimasi dan pengungkapannya wajar, mempertimbangkan adanya bias manajemen, dan mendokumentasikan semua pertimbangan yang relevan dalam audit. SA 540 menegaskan bahwa estimasi akuntansi memiliki risiko tinggi karena dipengaruhi ketidakpastian, kompleksitas, dan subjektivitas. Auditor harus menilai apakah risiko inherent dan pengendalian secara terpisah, lalu meresponnya dengan prosedur audit yang sesuai, baik menilai estimasi manajemen, mengevaluasi kejadian setelah periode, atau membuat estimasi sendiri. Pada akhirnya, auditor memastikan estimasi dan juga pengungkapannya wajar, bebas bias, dan juga memenuhi standar pelaporan, serta merekomendasikan seluruh prosedur dan juga mempertimbangkannya. Terima kasih.